Tetapi semua orang bicara tentang reform. Banyak kelompok-kelompok anak muda yang bangkitkan jiwa baru ini. Tetapi bedanya dengan pengalaman saudara dalam PKPIM apa? Berakar kepada bumi yang nyata. Meniupkan kesedaran baru tentang nafas Islam sebagai jati diri keyakinan kita. Itu bedanya. Dan menunjukkan kepedulian terhadap rakyat. Bukan lingkaran kita sebenarnya meneruskan budaya elit culture dan pemikiran yang tercabut dari akar dan tradisi rakyat. Dan saya lihat perkembangan ini ada di bandar, di kalangan orang-orang yang berada, ada kecenderungan ini. Bicara mereka itu hanya yang di dalam lingkungan elit. Kemiskinan yang parah, kesenjangan yang membengkak tidak menyentuh perasaan mereka. Kalau dibicarakan sekadarnya sahaja, slogan dan omongan kosong. Tetapi apabila diberikan sedikit kuasa, dan ini pengalaman kita dalam Pakatan Harapan juga, ya, dia tidak terlepas kadang-kadang dari segi ini, ya. Kita bicara tentang menyerang nafsu serakah, tamak haloba, ya, dan manis ungkapan-ungkapan yang sudah Mak Farhan sebut itu ditambah lagi, ya. Tapi cukup sekali itu, ya. Tetapi sebab itulah maka perlu kita terus dengan agenda islah ini, ya. Kerana ini yang menandakan kita itu bukan sekadar mau berbeza dengan kelompok elit culture atau ruling elite clique, tetapi bila kita bertuntut perubahan, bukan sekadar mengganti penguasa, tetapi mengganti sistem yang lebih adil. Ernest Gellner bila bicara soal Muslim Society menyebut tentang arus ke barat dan moden yang menolak paksi agama. Dan di kalangan yang membawa perubahan itu ada dua jurusan yang jelas. Pertama, yang bicara modernity seperti mana yang diutarakan di Turki oleh Mustafa Kemal yang digelar Atatürk, dan satu lagi reform islah yang ada akar asas Islamnya. Dan kita termasuk daripada satu pandangan yang mau moden, yang ambil sikap yang lebih terbuka, tetapi tidak mau terpisah dari akar budaya ini. Dan ini berterusan, saudara. Saya merujuk kepada satu kupasan filsuf yang sangat popular dan berpengaruh di barat, ya, Peter Singer. Dan dalam buku baru dia, Ethics in the Real World, ada, ya, Ethics in the Real World, ya, itu mewakili pandangan yang menyeluruh, yang berpengaruh untuk mengenepikan asas agama dari moral atau semangat perubahan. Apa kata dia dalam Ethics in the Real World? It is our own nature, not God, that is the source of our morality. Ya. Bila sebut morality, tidak ada akar pada agama. Itu dibahaskan, ditolak sebenarnya, tapi bukan di bidang ini. Mungkin lalu kita buat satu seminar pemikiran PKPIM untuk membicarakan soal morality yang dianggap relatif ini, ya. Menurutnya lagi, changing moral landscape not from religion but from careful reflection on humanity. Tak salah, refleksi yang teliti menelurusi permasalahan masyarakat dan kemanusiaan itu tidak ada salah. Tetapi untuk menafikan sama sekali soal keyakinan agama, ini yang mengakibatkan apa yang diulas oleh Bapak Muhammad Nasir Indonesia sebagai permissiveness, ya.
Apa ni permissiveness dari segi moral ni? Maknanya dia mengalah, dia condong, dia tidak lagi tegap seperti mana tegapnya Kaabah yang tidak berubah dari zaman ke zaman, yang itu. Tetapi permissiveness dari segi moral ini kerana kita berubah ikut aliran. Apa yang baik atau pada satu ketika tidak semestinya sekarang. Ya. Ini juga pernah dikupas oleh Toshihiko Izutsu, ya. God and Man in the Quran, di mana dia sebut tentang keistimewaan Islam yang membawa suatu landasan moral yang tetap, ya. Dan inilah hubungan kita seperti mana dibuat oleh saudara dan juga saudara Faisal, Presiden Abim, yang aktif dalam meneruskan lingkaran kerjasama kita dengan badan-badan dan persatuan-persatuan lain, Hindu, Buddha, Kristian. Kerana ini kenyataan kita dan kebijaksanaan kita menyampaikan pandangan kita kepada mereka dan mendengar, ya, lebih prihatin terhadap apa yang mereka suarakan dan yang kita anggap gelisah.